Selamat malam, perkenalkan, nama saya Vanessa Filandra Subagio. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai international linkage dalam perekonomian. Mari kita mulai dengan konsep dasar international linkage atau keterkaitan ekonomi internasional. Sejak abad ke-20, kita melihat bahwa perekonomian setiap negara menjadi semakin terhubung akibat globalisasi. Keterkaitan ini terjadi melalui dua jalur utama. Yang pertama, melalui perdagangan internasional, dan yang kedua, melalui keuangan internasional. Perdagangan internasional adalah jalur yang paling umum yang kita kenal, di mana suatu negara mengekspor barang dan jasa yang diproduksinya, dan di sisi lain, mengimpor barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi secara efisien atau bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah dari negara lain. Kegiatan ekspor dan impor ini memiliki kontribusi langsung terhadap produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Yang kedua, melalui keuangan internasional. Melalui keuangan internasional ini, warga negara, perusahaan, hingga pemerintah dapat membeli atau menjual aset finansial seperti saham dan obligasi dengan pihak asing. Singkatnya, keterkaitan ekonomi internasional adalah hubungan antara satu negara dengan negara lain melalui perdagangan barang dan jasa serta aliran modal atau finansial. Untuk mengelola dan mencatat semua transaksi inilah, kita menggunakan dua perangkat utama, yaitu neraca pembayaran dan sistem nilai tukar. Sekarang, kita masuk ke perangkat pertama, yaitu neraca pembayaran atau balance of payments. Secara konseptual, neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis yang merangkum seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam pencatatannya, ada dua prinsip dasar yang digunakan. Pertama, transaksi kredit, yang sering disebut surplus, adalah sebuah transaksi yang menghasilkan penerimaan mata uang asing. Contohnya adalah saat kita mengekspor barang atau saat ada investasi asing yang masuk ke negara kita. Yang kedua, transaksi debit atau defisit. Transaksi debit atau defisit adalah kebalikannya, yaitu setiap transaksi yang menyebabkan kita harus membayar dengan mata uang asing. Contohnya adalah saat kita mengimpor barang atau mengirimkan hibah ke luar negeri. Neraca pembayaran ini memiliki dua komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan atau current account dan neraca modal dan finansial atau capital and financial account. Komponen pertama yaitu neraca transaksi berjalan atau current account. Neraca ini pada dasarnya mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan aliran barang, jasa, pendapatan, dan juga transfer unilateral. Ada 4 bagian di dalamnya. Yang pertama, neraca perdagangan atau trade balance. Neraca ini adalah bagian yang paling sering kita dengar. Isinya hanya selisih antara nilai ekspor dan impor barang. Yang pertama, neraca perdagangan atau trade balance. Neraca ini adalah bagian yang paling sering kita dengar. Isinya hanya selisih antara nilai ekspor dan impor barang. Kita mengalami surplus jika ekspor lebih besar dari impor, dan defisit jika sebaliknya. Yang kedua, neraca jasa atau service balance. Bagian ini mencatat transaksi jasa seperti pariwisata, biaya transportasi, hingga pembayaran royalti. Yang ketiga, neraca pendapatan atau income balance. Neraca ini mencatat pendapatan dari faktor produksi. Contohnya adalah selisih antara laba investasi yang diterima warga kita dari luar negeri dengan laba yang diterima investor asing dari dalam negeri. Yang keempat, transfer berjalan atau current transfer. Transfer berjalan mencatat transaksi satu arah seperti hibah, hadiah, atau kiriman uang dari para tenaga kerja kita di luar negeri. Secara umum, jika total penerimaan dari keempat komponen ini lebih besar dari pembayarannya, kita mengalami surplus transaksi berjalan. Jika sebaliknya, kita mengalami defisit. Sebuah prinsip penting yang perlu diingat adalah jika sebuah negara mengalami defisit pada neraca transaksi berjalan, maka defisit ini harus ditutup atau dibiayai oleh surplus dari neraca modal dan finansial. Hal itu membawa kita ke komponen kedua, yaitu neraca modal dan finansial. Neraca ini mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset, baik itu aset finansial maupun non-finansial. Neraca ini terbagi menjadi dua, yaitu neraca modal atau capital account, di mana bagian ini mencatat transfer modal seperti hibah untuk pembangunan infrastruktur atau transaksi aset non-produksi seperti jual beli hak paten. Dan yang kedua,
Neraca finansial atau financial account. Neraca ini catat transaksi aset finansial yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, investasi langsung atau direct investment, berupa investasi jangka panjang, contohnya seperti mendirikan pabrik atau mengakuisisi perusahaan. Yang kedua, investasi portofolio atau portfolio investment. Investasi ini bersifat jangka pendek seperti jual beli saham dan obligasi. Dan yang ketiga adalah investasi lainnya, mencakup hal-hal seperti pinjaman komersial dan simpanan di bank. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika negara mengalami defisit transaksi berjalan, artinya pengeluaran falas lebih besar dari penerimaan. Maka defisit itu harus dibiayai dengan cara menjual aset atau meminjam dari luar negeri. Dan transaksi inilah yang tercatat sebagai surplus di neraca finansial. Idealnya, total dari defisit transaksi berjalan dan surplus neto di neraca modal dan finansial adalah 0. Untuk memperjelas konsep ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Negara fiktif maritim memiliki data transaksi ekonomi sebagai berikut selama tahun 2024. Kemudian, kita diminta untuk menghitung saldo neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan neraca finansial dari negara maritim. Pertama, untuk menghitung neraca perdagangannya, itu ekspor barang dikurang impor barang. Hasilnya adalah surplus 30 miliar US dollar. Yang kedua, untuk menghitung neraca transaksi berjalan. Kita totalkan semuanya, berarti total saldo transaksi berjalan sama dengan surplus 43 miliar US dollar. Saldo finansialnya sebesar surplus 18 miliar US dollar. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana setiap transaksi dicatat pada posnya masing-masing. Sekarang kita beralih ke perangkat kedua dalam international linkage atau keterkaitan ekonomi internasional, yaitu nilai tukar atau exchange rate. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Ada dua konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama, nilai tukar nominal. Ini adalah kurs yang kita lihat sehari-hari di bank atau money changer. Yang kedua adalah nilai tukar real atau real exchange rate. Nah, konsep ini sedikit lebih dalam karena nilai tukar real ini membandingkan harga barang dan jasa di dalam negeri dengan di luar negeri setelah disesuaikan dengan kurs nominal. Secara sederhana, nilai tukar real mengukur daya saing relatif harga produk suatu negara. Misalkan sebuah laptop dijual seharga $1.200 di Amerika Serikat, dan seterusnya. Kemudian sementara laptop sejenis dijual di Indonesia harganya 18 juta. Kurs nominalnya Rp15.200 per US dollar. Nah, nilai tukar realnya itu kita bandingkan, perbandingannya 1:1,013. Berarti bisa kita artikan harga laptop di Amerika Serikat ini 1,013 kali lebih mahal dibandingkan harganya di Indonesia. Dengan kata lain, laptop ini relatif lebih murah jika dibeli di Indonesia. Selanjutnya ada soal kedua, mirip-mirip ya. Kalau kita bandingkan, harganya sama ya, antara kita konversi yang di luar negeri, itu harganya 600.000, dengan yang dijual di Indonesia, itu juga harganya 600.000. Itu berarti harganya sama, 1:1. Nah, kemudian apa yang akan terjadi kalau misalkan kursnya berubah? Misal rupiah melemah ya, terdepresiasi menjadi 16.500 per dolar. Nah, maka harga sepatunya jadi berubah ya. Jadi $40 dikali 16.500 sama dengan 660.000. Kita bandingkan, maka nilai tukar realnya sekarang menjadi 1,1:1. Artinya sepatu dari Amerika Serikat ini menjadi relatif lebih mahal di Indonesia karena perubahan kurs. Hal ini menunjukkan bagaimana pelemahan rupiah membuat barang impor menjadi lebih mahal. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menentukan nilai tukar ini? Jawabannya tergantung pada sistem yang dianut oleh sebuah negara.
Nah, ada 3 sistem utama dari nilai tukar ya. Yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Yang kedua sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Dan yang ketiga sistem nilai tukar mengambang terkendali atau controlled or management fluid. Nah, sekarang mari kita bandingkan dua sistem yang paling ekstrim, yaitu sistem nilai tukar tetap dan mengambang. Pertama, dari penentuan kursnya. Dalam sistem tetap, kurs ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral. Sebaliknya, dalam sistem mengambang, kurs ditentukan murni oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran valuta asing. Yang kedua, dari sisi peran bank sentralnya. Di sistem tetap, bank sentral harus sangat aktif melakukan intervensi jual beli devisa untuk menjaga kurs agar tetap stabil. Sedangkan di sistem mengambang, intervensinya hampir tidak ada atau sangat minimal. Kemudian dari cadangan devisa, konsekuensi negara dengan sistem tetap, maka negara itu harus memiliki cadangan devisa yang sangat besar. Kenapa? Karena harus melakukan intervensi tadi ya, intervensi oleh bank sentral. Kebalikannya, sistem mengambang tidak memerlukan cadangan devisa yang besar ini. Kemudian dari sisi perubahan nilai, jika ada perubahan nilai mata uang, di sistem tetap istilahnya adalah devaluasi atau revaluasi. Devaluasi penurunan nilai mata uang oleh pemerintah dan revaluasi kenaikan nilai mata uang oleh pemerintah. Kemudian kalau di sistem mengambang, istilahnya adalah depresiasi atau apresiasi. Depresiasi penurunan nilai mata uang karena mekanisme pasar atau apresiasi kenaikan nilai mata uang karena mekanisme pasar. Kemudian kelemahannya, sistem tetap ini rentan terhadap serangan spekulatif dan tadi ya butuh cadangan devisa yang besar. Sementara sistem mengambang bisa sangat fluktuatif dan menciptakan ketidakpastian dalam bisnis atau dunia usaha. Nah, karena kedua sistem tadi punya kelemahan, maka banyak negara termasuk Indonesia menggunakan sistem jalan tengah yang disebut sistem nilai tukar mengambang terkendali atau managed float. Sistem ini adalah gabungan dari keduanya. Pada dasarnya, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai mekanisme pasar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fleksibilitas seperti sistem mengambang. Namun, jika fluktuasi nilai tukar dianggap terlalu ekstrim dan bisa mengganggu stabilitas ekonomi, maka bank sentral akan melakukan intervensi. Jadi, ini adalah upaya untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua macam sistem, yaitu fleksibilitas pasar dengan jaring pengamanan dari bank sentral. Nah, sekarang mari kita terapkan pemahaman tadi pada sebuah kasus. Di sini kita akan membayangkan situasinya adalah impor barang elektronik dari Tiongkok ke Indonesia meningkat tajam. Oke, dalam situasi ini, apa yang akan terjadi dalam sistem mengambang murni? Nah, mekanismenya adalah peningkatan impor dari Tiongkok berarti importir Indonesia butuh lebih banyak yuan untuk membayar barang. Akibatnya, permintaan yuan naik dan penawaran rupiah juga naik. Ini akan membuat harga yuan menguat. Atau dengan kata lain, nilai tukar rupiah akan melemah atau terdepresiasi terhadap yuan. Yang pertanyaan kedua, dalam sistem nilai tukar tetap, tindakan apa yang harus dilakukan Bank Indonesia untuk mempertahankan kurs yang telah ditetapkan dan apa dampaknya pada cadangan devisa? Nah, untuk mencegah rupiah ini melemah, maka Bank Indonesia harus melakukan intervensi. Maka Bank Indonesia akan menjual cadangan devisa yuannya ke pasar sambil membeli rupiah. Nah, jadi tindakan ini akan menstabilkan kurs. Namun, dampaknya jelas. Cadangan devisa Bank Indonesia akan berkurang. Nah, sebagai rangkuman dari presentasi hari ini, pertama,
Keterkaitan internasional terjadi melalui dua jalur utama, yaitu perdagangan, barang dan jasa, kemudian keuangan, tadi aset finansial. Nah, di mana semua jalur ini cepat arus barang, modal, dan informasi antar negara. Yang kedua, seluruh transaksi ini dicatat secara sistematis dalam neraca pembayaran yang memiliki dua akun utama, yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal dan finansial. Ketiga, nilai tukar adalah harga suatu mata uang. Kita membedakan antara nilai tukar nominal atau kurs yang terlihat dan nilai tukar real, yaitu yang mengukur daya saing harga. Yang keempat, ada tiga sistem utama untuk mengelola nilai tukar, yaitu sistem tetap yang dikendalikan pemerintah, sistem mengambang yang dikendalikan oleh mekanisme pasar, dan sistem mengambang terkendali yang merupakan kombinasi keduanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Kemudian terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam.